Indonesia hanya satu orang yang rajin membaca. Merasa prihatin dengan potret SDM Indonesia, serta demi mewujudkan Indonesia maju, maka tergugah hati kami untuk menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul Menuju Indonesia Maju. Dengan landasan syarahan Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan perantaraan pena. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Hadirin yang kami banggakan, dalam perspektif ilmu balaghah, kata Iqra pada ayat tadi merupakan fi'lul amri yang menunjukkan suatu perintah di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Dengan kata lain, ayat tadi memerintahkan kepada kita untuk terus-menerus membaca sepanjang masa, sebab proses membaca tidak akan merasuk ke dalam kalbu, tidak akan merusak ke dalam ingatan, dan tidak akan menghujam ke dalam sanubari, kecuali setelah dikaji dan diteliti secara berulang-ulang. Demikian penafsiran Syekh Muhammad Tahir Ibnu Ashur di dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir jilid 30 halaman 430.
Lebih lanjut hadirin, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab di dalam tafsirnya Al-Misbah jilid 15 halaman 520 menyebutkan bahwa tidak disebutkan objek pada kata Iqra untuk menunjukkan keumumannya, mencakup berbagai hal, tertulis ataupun tidak tertulis. Sehingga ayat tadi secara singkat menegaskan kepada kita suatu perintah untuk memperkaya khazanah keilmuan, memperbanyak literasi, serta mengembangkan riset. Bacalah, maka masa depan ada di genggamanmu. Bacalah, maka dunia akan menjadi milikmu. Dengan demikian hadirin, ayat tadi secara filosofis merupakan pondasi paling esensial sekaligus landasan paling utama dalam membangun peradaban umat manusia. Namun kenyataannya hadirin, bangsa Indonesia justru sedang menghadapi krisis literasi yang sangat mengkhawatirkan. Menurut UNESCO, masyarakat kita telah menghabiskan 8 jam 52 menit perharinya hanya untuk mengakses internet dan bermain media sosial. Generasi bangsa kita telah kehilangan motivasi dan kendali. Anak-anak muda lebih senang nongkrong di warung kopi sambil nonton televisi. Bicara tinggi ingin ke luar negeri, buku tak pernah dikaji. Tak gemar diskusi, apalagi mengaji. Kerjanya main PUBG. Cita-cita ingin jadi pegawai negeri dengan gaji yang tinggi. Bergahawa luar negeri, sikat ego lantalah tiba. Betul hadirin. Hadirin yang kami banggakan, Islam tidak hanya menekankan kecerdasan intelektual semata, tetapi Islam juga menegaskan pentingnya kecerdasan emosional dan spiritual. Sebab ketinggian dan kebesaran peradaban sebuah bangsa sangat ditentukan oleh eksistensi iman dan ilmu. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم
kamu, berdirilah kamu. Maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat tadi menegaskan bahwa kemuliaan dan kehormatan seseorang, kelompok dan bangsa sangat ditentukan oleh dua hal. Pertama, kualitas iman, dan kedua, kualitas ilmu. Semakin tinggi kualitas iman dan ilmunya, maka akan semakin tinggi pula kemuliaannya. Sebaliknya hadirin, semakin rendah kualitas iman dan ilmunya, maka akan semakin rendah pula kemuliaannya. Demikian ungkap Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran jilid 3 halaman 322. Sedangkan dirangkaikannya antara iman dan ilmu menandakan harus adanya keselarasan dan keseimbangan antara keduanya. Sebab iman tanpa ilmu laksana pelita di tangan bayi, sedangkan ilmu tanpa iman bagaikan pelita di tangan pencuri. Hadirin, di satu sisi kita tentu patut bangga dan bersyukur di mana jumlah perguruan tinggi di negeri ini merupakan ketiga terbesar setelah India dan Amerika. Kita juga patut bangga dan bersyukur di mana kuantitas para sarjana Indonesia naik 3 kali lipat dibandingkan 1 dasawarsa yang lalu. Namun di sisi lainnya, kita tidak mungkin menutup mata betapa di negeri yang amat kita cintai ini, kita dipertontonkan dengan tindakan kriminalitas yang sangat meresahkan dan memilukan. Kita disuguhkan dengan kejahatan narkotika yang mengancam jiwa generasi bangsa. Kita disajikan dengan kejahatan dunia cyber. Kita juga masih dipertontonkan dengan kejahatan pencurian uang rakyat dalam jumlah yang sangat fantastis. Hadirin, apa yang kami paparkan tadi adalah sekelumit potret tentang kemajuan intelektual tanpa diimbangi dengan peningkatan kecerdasan spiritual. Sebuah senandung meneguhkan semangat kita. Belajarlah untuk duniamu seakan hidup selamanya. Beramallah tuh akhiratmu seakan esok kau tiada. Ilmu tanpa iman yang lentur, iman tanpa ilmu yang ngelantur. Jangan hanya berdiam diri mengharap ilmu datang sendiri. Jangan hanya berdiam diri mengharap ilmu datang sendiri. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin yang kami banggakan, dari uraian syarahan yang telah kami sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa pertama, untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045,
maka Indonesia memerlukan SDM yang kuat imannya, kuat ilmunya, dan hebat akhlaknya. Dan yang kedua, bangsa kita membutuhkan satu konsep pendidikan yang mampu memadukan antara kecerdasan intelektual dengan kecerdasan spiritual. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa